Dapat dikatakan bahwa kekuatan besar tembikar satu sisi cukup untuk membuat kekuatan keseluruhan kekuatan satu sisi melambung ke level. Tentu saja, Tusan juga memiliki kekuatan penyulingan, dan bahkan telah belajar selama bertahun-tahun di Jalan Kilang. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka dapat membenci berat Qin Yichen. Sekelompok Raja Iblis penuh dengan emosi. Ketika mereka mendengar bahwa Li Tu telah menerima para murid, mereka masih khawatir tentang yang terakhir. Bukankah ini akan menjadi masalah besar? Tetapi sekarang tampaknya Li Tu dan bahkan Tusan telah menemukan harta karun. Banyak Raja Iblis hanya ingin mengatakan, membantai lebih dari 10.000 dewa dan setan, membantai dengan baik. Jika tidak, mereka tidak tahu kapan mereka akan menemukan Junji Iblis ini. Banyak Raja Iblis ingat satu kalimat lagi, itu adalah iblis, dan cepat atau lambat ia akan menunjukkan ujungnya. Jinner, jangan dilindungi dengan seringai. Adikmu mengatakan apa yang kamu katakan. Begitu komentar ini keluar, wajah Tu Jinner benar, dan para murid mendengarkan dengan seksama penjelasan Qin Yichen. Anda tahu, para prajurit sihir ini, di pesta Dao Jun di masa depan, atau masa depan yang lebih jauh, adalah mungkin untuk melawan mereka. Dan mengetahui pro dan kontra dari senjata-senjata ajaib ini, manfaatnya bagi mereka dapat dibayangkan. Banyak protos yang berpikiran demikian pada saat ini. Bagaimanapun juga, adalah hal yang sama apakah mereka membenci Qin Yichen, tetapi dengan Mozu, tampaknya mereka bertarung di pengadilan. Ada banyak cacat untuk saat ini. Apakah kamu ingat? Setelah beberapa saat, kata-kata Qin Yichen tiba-tiba berhenti, menepuk wajah Kaisar Iblis yang berantakan, dan pergi ke kios berikutnya sambil tersenyum. Kios ketiga adalah Raja Iblis yang duduk di kota secara pribadi. Pada saat ini, dia merasa kesal. Puing-puing kecil ini hanya menghancurkan ladang mereka. Selain itu, jika Qin Yichen mengatakan satu atau dua, itu akan baik-baik saja. Tetapi melihat postur ini, perlu untuk menunjukkan ketidakcukupan harta semua warung. Kuncinya adalah bahwa tidak peduli seberapa marah iblis, dia harus mengakui bahwa ingatan iblis dapat dilakukan. Bocah kecil di Tusan ini, apa gunanya menyempurnakan pencapaian? Itu tidak akan menjadi seorang Taois. Memikirkan hal ini, murid iblis Raja Iblis menunjukkan niat membunuh yang sulit untuk ditekan. Dia tidak tahu Seng Sengcang, dan Qin Yichen membantai lebih dari 10.000 dewa dan setan. Dia bahkan tidak tahu bahwa bahkan pisau yang terakhir di pesta Dao Jun hanya memotong senyumnya, dan dia tidak pernah mendengarnya. Namun, hanya alat pemurnian memasuki Tao, sehingga iblis memiliki hati yang mati. Kalau tidak, anak lelaki kecil ini telah dibudidayakan oleh Tusan untuk waktu yang lama. Tanda seru. Namun, ketika Qin Yichen pergi ke Raja Iblis untuk mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat kios-kios para dewa. Melihat ini, iblis itu langsung mencibir. Nak, kamu masih tahu konvergensi. Cepat pergi, busuk di perut. Lihat saja apa yang baru saja kamu lihat. Ben mungkin masih tidak bersalah. Qin Yichen mengabaikannya, tetapi berjalan perlahan menuju kios protos. Kaisar ilahi di bilik masih menyimpulkan bagaimana Qin Yichen mengatakan pengekangan itu tertahan. Tetapi ketika dia melihat yang terakhir datang ke dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan guncangan. Kamu, jangan datang. Kaisar ilahi tidak pernah memikirkannya. Suatu hari dia akan takut bahwa Raja Iblis akan mendekatinya. Dan itu bukan dalam hidup dan mati. Tetapi di pasar yang mudah tanpa meminta dendam. Ketika Qin Yichen melihatnya, dia bingung. Bukankah kamu di sini untuk membeli dan menjual harta? Kaisar ilahi tidak bisa berkata-kata. Dan Qin Yichen sudah mengambilnya di depannya. Apakah ada harta untuk memperbaiki tentara kekaisaran di sini? Kaisar ilahi tertegun. Tetapi tampaknya ada begitu banyak besi yang luar biasa. Cara menjual. Oh. Kaisar ilahi kembali kepada Tuhan. Dan bahkan menarik napas lega. Dan kemudian dia berkata, sepotong dewa besi. Namun, suara itu tidak jatuh. Tetapi melihat seorang pangeran bergegas membawanya ke samping. Kaisar ilahi terkejut. Tetapi Raja ilahi memiliki hubungan yang sangat baik dengan tuannya. Dan dia masih memanggil Tuan Paman. Saya melihat Tuhan menghadap Qin Yichen dan terkekeh, tidak ada uang. Karena teman-teman Tusan membutuhkannya, bagaimana kita bisa meminta uang? Gratis. Kaisar ilahi kaget, dan Wan Cheng Sen Tiebai memberikan murid Tusan ini, dan kembali ke master untuk bertanya. Namun, Raja ilahi tidak peduli, menggosok tangannya dengan senyum, dan bahkan menginjak Kaisar Suci langsung di bawah kakinya, sulit untuk mengangkat kepalanya. Saat mendengarkan teman kecil hari ini, Ben Jun menemukan bahwa harta karunnya memiliki banyak cacat. Xiao Yu, kamu mengambil sepotong wanceng God Iron ini. Kamu akan merefleksikannya terlebih dahulu. Mungkin lebih baik, Xiao Yu untuk pergi ke kios iblis. Qin Yichen bermain dengan God Iron, dengan senyum ramah. Baiklah, maka saya akan pergi berbelanja ke tempat lain. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Yichen melihat kembali ke kios-kios protos yang lain. Orang-orang kuat protos yang telah tersapu oleh mata bintangnya semua bergetar. Dan tiba-tiba teringat sesuatu.
dengan buru-buru melemparkan harta. Ternyata magang dari Tusan, tidak sopan dan tidak sopan. Dua batu dewa berhati dingin ini, terimalah senyummu. Qin Xiaoyu, botol ini adalah matahari yang dikeluarkan raja dari bagian terdalam dari matahari yang runtuh menjadi bulat. Tu Jiner tertegun. Saya melihat adik laki-lakinya, dan berjalan di depan kios Protos, memegang semua jenis harta karun. Ini, benda-benda ini cukup untuk menyempurnakan armor kekaisaran? Raja-raja iblis di Tusan juga tercengang. Meskipun mereka sendirian, hanya ada beberapa kaisar. Namun, ada ribuan kios Protos yang tidak tahan saat ini. Li Tu bahkan menyentakkan sudut mulutnya. Dia juga siap memberi Qin Yichen banyak hadiah. Bukan tidak mungkin untuk membeli banyak bahan untuk yang terakhir untuk memperbaiki baju besi kekaisaran. Akibatnya, orang tidak membutuhkan dirinya sama sekali. Hanya berbalik di depan para dewa. Para dewa ini, dan bahkan beberapa dewa, semua disambut dengan senyum dan memberikan harta kepada mereka. Qin Xiaoyu, jika harta ini masih memuaskan, saya akan mengundang Qin Xiaoyu untuk melihat instrumen dewa-dewa saya ini, dan saya tidak akan terganggu dalam beberapa hari ke depan. Ketika seorang pangeran mengirim harta karun itu, sepertinya itu adalah senyuman. Tetapi Qin Yichen sedikit mengangguk setelah menerimanya, mengekspresikan pemahamannya. Melihat bahwa Qin Yichen puas, para dewa lega. Meskipun ada banyak harta, mereka dapat didistribusikan ke masing-masing, tetapi tidak banyak. Setidaknya, itu lebih baik daripada benar-benar membiarkan Qin Yichen menahan senjata sihir dan artefak mereka, dan mengguncang semuanya sampai ke setan. Melihat Qin Yichen yang kembali dengan tumpukan harta, Raja Iblis Tusan semua tertegun. Yichen, apakah ini untuk berbelanja? Bagaimana perasaanku kalau aku datang untuk mengumpulkan biaya penyegelan, atau biaya perlindungan? Benar-benar datang untuk memungut biaya perlindungan. Berjalan di sekitar, memberi isyarat, dan Anda akan mendapatkan banyak uang. Raja Iblis hanya merasa sedikit pusing. Mereka masih melihat mereka untuk pertama kalinya. Dan ditentukan bahwa tidak ada perlindungan dari kios Protos. Setelah itu tidak dijatuhkan. Qin Yichen hanya melirik ke kios di mana Raja Iblis duduk. Tetapi pada saat ini, wajah Iblis sudah suram. Di sekelilingnya, salah satu murid Kaisar Iblisnya diam-diam menyeretnya. Tuan, tidak sebaik kita. Juga bayar biaya perlindungan. Persetan,